Perkenalkan, nama saya Zevan Irfandi Surbakti. Saya dengan NIM 42415091 dari PSK 24C, saya ingin membuka materi dari bab 1 sampai bab 6. Dari bab 1 yaitu ilmu sosial dan budaya dasar. Nah, pada bab pertama kita akan berkenalan dengan mata kuliah ilmu sosial dan budaya dasar. Bab ini tidak hanya menetapkan standar kompetensi dan indikator, tetapi juga menggali dasar pemikiran mengapa mata kuliah ini penting. Kita akan membahas visi dan misi ilmu sosial budaya dan dasar sebagai bagian dari pendidikan umum yang bertujuan membentuk mahasiswa agar memiliki kepekaan sosial dan budaya. Bab ini menjelaskan sifat interdisipliner SBD, yang artinya ia meminjam berbagai konsep dari ilmu sosiologi, antropologi, dan ilmu sosial lainnya untuk membedah sebuah fenomena. Nah, yang terakhir kita akan melihat berbagai model pembelajaran yang digunakan. Selanjutnya ada bab 2. Bab 2 itu tentang manusia dan kebudayaan. Bab 2 ini kita akan mengupas hubungan terpisahkan antara manusia dan kebudayaan. Kita akan mulai dari fungsi akal budi manusia yang menjadi pencipta kebudayaan. Selanjutnya kita akan membahas dinamika perubahan kebudayaan. Perubahan ini ada yang bersifat sukarela, seperti inovasi atau penemuan baru, dan difusi atau penyebaran unsur budaya dari satu kelompok ke kelompok lain. Namun ada juga perubahan karena represi atau paksaan, seperti akulturasi atau pencampuran dua budaya di mana budaya asli masih terlihat. Etnosid atau penghancuran budaya secara sistematis, dan revolusi atau perubahan sosial budaya yang sangat cepat dan mendasar. Kemudian kita akan masuk ke persoalan budaya modern. Kita akan membahas globalisasi sebagai proses dunianya nilai-nilai dan budaya, serta bagaimana manusia melakukan adaptasi terhadap dirinya. Bab ini ditutup dengan diskusi penting dengan multikulturalisme, yaitu sebuah ideologi yang mengakui dan menghargai keragaman budaya dalam sebuah masyarakat majemuk seperti di Indonesia. Selanjutnya ada bab 3, yaitu membahas manusia dan peradaban. Nah, di bab ketiga ini kita akan menaikkan level pembahasan dari kebudayaan ke peradaban, yang sering dianggap sebagai kebudayaan yang telah mencapai tingkat kemajuan teknologi dan organisasi yang kompleks. Kita akan melakukan perjalanan sejarah, melihat Mesopotamia sebagai salah satu tempat lahirnya peradaban pertama di dunia. Kita juga akan melacak bagaimana konsep peradaban berkembang dari era Yunani kuno yang meletakkan dasar filsafat dan demokrasi hingga era modernitas. Pembahasan ini menjadi sangat relevan saat kita menghubungkannya dengan isu energi sebagai penopang peradaban dan dampaknya dalam konteks revolusi industri yang ditandai dengan teknologi digital, kecerdasan buatan, dan Internet of Things. Selanjutnya ada bab 4, yaitu membahas tentang manusia sebagai individu dan masyarakat. Nah, yang di bab 4 ini kita akan membawa kita pada hakikat ganda manusia. Sebagai individu yang unik dan sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri, kita akan mendefinisikan apa itu masyarakat, melihat karakteristik masyarakat di Indonesia, fenomena sosial seperti urbanisasi atau perpindahan penduduk desa ke kota, dan urbanisme atau dibilang gaya hidup khas perkotaan. Bagian terpenting dari bab ini adalah memahami struktur dan proses dalam masyarakat. Kita akan membahas interaksi sosial sebagai kunci dari kehidupan bermasyarakat. Kemudian kita akan mempelajari stratifikasi sosial, yaitu sistem pelapiasan masyarakat atau seperti kelas atas, menengah, dan bawah yang didasarkan pada kekuasaan, kekayaan, atau kehormatan. Terakhir, kita akan membahas mobilitas sosial yang menjelaskan proses pergerakan atau perpindahan status seseorang dalam struktur sosial tersebut, baik itu turun ataupun horizontal. Selanjutnya ada bab 5, yaitu membahas tentang manusia, nilai, moral, dan hukum. Pada bab kelima, kita akan masuk ke ranah filosofis yang mengatur perilaku manusia. Kita akan membedah konsep nilai, termasuk filsafat nilai atau aksiologi, yang mempertanyakan hakikat dari sesuatu yang dianggap baik, benar, atau indah. Kita akan melihat jenis-jenis nilai yang ada dalam masyarakat. Selanjutnya, kita beralih ke moral yang merupakan ajaran tentang baik buruknya perbuatan atau perilaku. Setelah membahas panduan internal, nilai dan moral, kita akan membahas hukum sebagai sistem norma eksternal yang bersifat memaksa. Bab ini akan fokus pada konsep keadilan dan bagaimana konsep keadilan dalam hukum itu ditegakkan. Kita juga akan menganalisis hubungan yang seringkali kompleks antara hukum dan moral. Menjawab pertanyaan seperti apakah sesuatu yang berbasis bermoral. Nah, selanjutnya ada bab 6, membahas keragaman dan kesetaraan. Sebagai penutup, bab ke-6 akan membahas isu yang sangat penting dalam masyarakat majemuk, yaitu keragaman dan kesetaraan. Fokus utama dalam bab ini adalah pada isu gender. Kita akan membedah konsep gender sebagai konstruksi sosial atau berbeda dari jenis kelamin biologis dan isu-isu gender yang muncul. Pembahasan yang akan berlanjut pada pentingnya keadilan gender yang memperjuangkan agar laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan dan hak yang sama. Kita juga akan mempelajari pengaruh utamaan gender yang merupakan sebuah strategi untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam sebuah kebijakan dan program. Sebagai contoh praktis, bab ini akan melihat bagaimana nilai-nilai kesetaraan gender ini diterapkan dalam kurikulum dan proses pendidikan. Sekian penjelasan materi saya. Terima kasih.